Oke, jadi kita hari ini membahas tentang distribusi informasi dan bullwhip effect ya. Jadi pengertiannya itu bisa kita lihat bahwa distorsi informasi itu ya. Yang tadi itu apa namanya? Bullwhip effect ya. Jadi salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Pada suatu kondisi, informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun, terkadang kegiatan order dari toko ke penyalur, dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibanding pola permintaan dari konsumen tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata eh, bullish, bearish itu kalau misalnya di dunia saham itu dia seperti itu. Jadi permintaan yang fluktuatif. Jadi kegiatan order daripada penyalur ataupun dari supplier ataupun toke itu eh, sifatnya fluktuatif, maka itu akan membuat satu kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Nah, jadi fenomena ini yang disebut bullwhip effect ya, yang merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya perubahan pada angka permintaan. Jadi angka permintaan ini sudah bisa dipastikan tidak akan selalu rata ya, tidak akan selalu eh, stabil ya. Dia pasti akan mengalami naik dan turun. Jadi perubahan ini umumnya terjadi dalam rantai pasokan yang di dalamnya terdapat aktivitas antara retailer, distributor, produsen, dan supplier bahan baku. Nah, jadi para pemain di dalam manajemen rantai pasok itu masing-masing pasti mengalami yang namanya perubahan atas permintaan dan apa namanya ialah permintaan daripada konsumen ya. Kalau supplier konsumennya siapa? Kalau supplier konsumennya pabrik ya, para pengusaha produsen gitu ya. Jadi bisa itu merupakan konsumennya retailer gitu kalau produsen. Nah, kita lihat lagi contoh kasus di sini dapat kita lihat terdapat sebuah coffee shop yang biasanya menjual 50 gelas kopi setiap harinya, tetapi di musim hujan yang dingin penjualan kopi meningkat. Rata-rata kopi yang berhasil terjual di coffee shop tersebut naik menjadi 7 gelas per hari. Nah, ini suatu kondisi di mana permintaan naik ketika satu satu keadaan ya. Jadi dikatakan di sini bahwa pada musim hujan yang dingin gitu ya, permintaan atas kopi itu meningkat menjadi 30 gelas per hari yang tadinya cuman 50 gelas. Jadi naik sekitar 20 gelas per hari. Jadi untuk memenuhi angka permintaan yang meningkat, owner harus menaikkan angka persediaan kopi menjadi 80 gelas per hari. Ya udah pasti ya. Jadi harus ada yang namanya persediaan ya. Jadi kalau misalnya kita eh, apa namanya permintaan itu 70, kita harus kasih spare dia 10 ya contohnya. Di sini seperti itu disebutkan. Jadi meskipun owner hanya memperkirakan permintaan berada di angka 80, namun ketika sampai ke distributor angka ini akan dinaikkan menjadi 90 agar tidak kehabisan stok. Nah, ini untuk menjaga permintaan itu tetap bisa dipenuhi ya. Jadi terjaganya stok, terjaganya persediaan itu juga merupakan salah satu manajemen daripada supply chain ya. Nah, di sini tetapi hal ini tidak hanya dialami dari pihak owner dan distributor saja, namun pihak pabrik juga harus meningkatkan angka permintaan menjadi 100 gelas per hari. Nah, jadi kalau misalnya tadi 80 ke 90, tapi di pihak pabrik dia meningkatkan permintaannya menjadi 100 gelas per hari. Akhirnya banyak permintaan akan kopi ini membuat para pengecer harus menemukan solusi baru untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, tanpa adanya permintaan, tentunya selling atau sales ataupun bagian manajemen sales itu dia harus menentukan target juga ya dengan target yang fluktuatif, target yang di atas daripada yang seharusnya gitu. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan menurunkan harga atau memaksimalkan promosi agar banyak pembeli yang tertarik. Jika dibiarkan, maka akan terjadi penumpukan barang atau dead stock yang membuat bisnis rugi. Nah, ini jadi semuanya ada risiko ya, baik dari kita
mempersiapkan persediaan yang cukup banyak itu beresiko kalau misalnya nggak habis, karena kalau dia sifatnya makanan, minuman itu pasti ada tanggal kadaluarsanya, itu harus memang dihabiskan. Makanya di sini disebutkannya salah satu caranya itu dengan menurunkan harga atau memaksimalkan promosi ya, baik dari segi promosi langsung ataupun mungkin bisa dilakukan dengan cara eh, online ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat penyebabnya adanya masalah lead time. Ya, kita sebelumnya sudah pernah membahas bagaimana lead time ini. Jadi jika lead time tidak dikelola dengan benar, maka supply chain tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan yang akan menyebabkan penumpukan jumlah persediaan yang bisa rusak atau kadaluarsa jika tidak didistribusikan ulang. Hal inilah yang menyebabkan bullwhip effect pada suatu bisnis. Nah, jadi lead time ini kan masa yang apa, rentang jarak waktu yang terlalu lama gitu. Jadi kalau misalnya persediaannya cukup banyak, udah gitu apa namanya, tidak tersalurkan dengan tepat waktu gitu ya, karena lead time yang tadi cukup banyak, sehingga muncullah bullwhip effect itu ya di suatu bisnis. Selanjutnya penyebabnya itu ada terlalu banyak diskon dan promosi. Jadi meskipun dapat mendatangkan keuntungan, namun terlalu banyak menawarkan diskon juga bisa menyebabkan bullwhip effect ya. Strategi penjualan dengan memberikan diskon dapat mengganggu tren permintaan. Ya ini. Jadi setiap keputusan kebijakan taktis itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus ada perhitungan jika ingin membuat diskon, apakah dengan hari-hari besar contohnya yang bisa keluarkan diskon ataupun dengan tanggal-tanggal tertentu. Kenapa kalau misalnya terlalu sering diskon, maka nanti permintaannya itu tidak juga bisa kita apa namanya, tidak bisa kita prediksi gitu. Kalau kita membuat diskon itu ada yang tertarik, ada yang enggak gitu ya. Tapi lebih lebih nanti lebih berefek ataupun berisiko kepada perusahaan dengan adanya eh, apa namanya, terlalu banyaknya diskon. Jadi terjadi fluktuatif permintaan yang tidak bisa diproyeksikan gitu. Nah, selanjutnya ada demand forecasting yang keliru. Jadi permintaan yang tidak pasti itu juga harus apa namanya, itu diproyeksi. Jadi penyebab utama bullwhip effect adalah perkiraan angka permintaan yang tidak tepat. Demand effect forecast merupakan perkiraan angka permintaan yang dibuat berdasarkan pada analisis KPI, inventaris, dan penjualan e-commerce. Hal ini yang dapat menyebabkan demand forecasting adalah banyaknya stok barang yang tertahan di gudang produksi. Nah, jadi kalau misalnya untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan-keputusan dalam menentukan proyeksi permintaan forecasting ini, maka memerlukan ya data ya, memerlukan data permintaan bulanan misalnya sebagai data acuan untuk melakukan persediaan di masa yang akan datang, ataupun melihat key performance indikator inventarisnya seperti apa gitu ya. Jadi semuanya itu harus di manage dengan baik. Kalau enggak, kalau keliru nih katanya penyebabnya keliru, maka akan menimbulkan bullwhip effect. Selanjutnya cara mengatasinya ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama, sederhanakan pasokan. Jadi ini kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi untuk mengatasinya pastikan jumlah pasokan barang tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit. Jika sudah terjadi penumpukan pasokan, kamu bisa menyederhanakan agar jumlah produksi yang disimpan tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau misalnya kayak reseller ya, reseller itu yang nyetok barang ataukah tidak nyetok barang, dia harus pandai nih apa namanya, manage persediaan barangnya gitu, agar supaya tidak terlalu banyak barang yang bertumpuk dan tidak terlalu sedikit juga barang yang disetok. Jadi harus pandai-pandai melihat ataupun membaca permintaan daripada calon konsumen ataupun konsumen. Nah, selanjutnya batasi promosi dan penjualan produk. Ya, usahakan untuk lebih fokus pada upaya upselling dan cross-selling untuk menstabilkan angka permintaan rata-rata. Dengan cara ini kamu akan mengetahui jumlah produksi yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi kalau upselling dan cross-selling ini yang berbicara bagaimana kita menentukan apa namanya, produk kita itu bisa sesuai dengan cost yang kita keluarkan, yang kita harapkan pendapatannya gitu. Jadi kalau misalnya dalam penentuan harga, misalnya kita menentukan harga itu dengan
dengan dasar perhitungan harga pokok produksi contohnya ya. Jadi di situ kita memperhitungkan bagaimana kita akan mengambil margin dalam satu bulan gitu ataupun dalam satu produk yang kita jual berapa margin yang diharapkan gitu ya. Jadi upaya upselling dan cross selling ini juga bisa menstabilkan angka permintaan rata-rata. Nggak sembarangan kita memberikan harga murah ya. Dan itu juga beresiko kalau kita memberikan harga murah murah terus-menerus. Karena kan kita harus mempertimbangkan juga cost atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat satu produk. Nah, selanjutnya di sini ada caranya mengatasi bullwhip effect, optimalkan minimum order quantity. Ya, ini tadi saya rasa agak menyinggung dengan poin yang pertama, ya. Poin kedua, poin pertama. Jadi cara lain yang bisa kamu coba saat bisa kamu mengalami bullwhip effect adalah dengan menetapkan jumlah pesanan minimum. Ya, dengan cara ini kamu bisa menentukan perkiraan angka permintaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ini ceritanya kayak paketan gitu ya. Jadi kalau misalnya beli dua dapat apa gitu ya. Jadi ada strategi-strategi. Jadi ada minimum order ya. Kalau misalnya ini biasanya yang sudah mempraktikannya itu kayak grosir ya. Ya kalau misalnya beli banyak dapat murah gitu ya, ataupun yang produsen langsung. Namun MOQ tidak cocok diaplikasikan pada penjualan barang yang terkena diskon massal. Barang yang dijual dengan diskon massal akan menyebabkan angka pemesanan produk sulit ditangani. Ya itu, ini nggak cocok untuk penjualan barang dengan diskon massal. Nanti kalau kayak gitu nggak ada untungnya perusahaan kita. Jadi kalau yang menggunakan metode ini, MOQ ini, jangan lagi ditaruh disandingkan dia dengan penjualan barang dengan diskon yang secara massal. Selanjutnya gunakan software warehouse management system. Dengan software warehouse management system kamu bisa melacak tingkat inventory ya. Jadi pernah saya singgung mengenai sistem informasi pergudangan atau sistem informasi eh, apa namanya retail ya. Jadi ya tentang bagaimana tingkat inventaris, terus aliran produk dan pemesanan. Jadi data-data permintaan, data penjualan, data persediaan barang kita di gudang itu tersedia dengan tersistem gitu. Jadi ketika ada produk yang terjual laris gitu ya, permintaan tinggi, maka nanti mungkin ada alert ya ataupun peringatan di inventaris, di data inventaris bahwasanya ini perlu untuk diadakan lagi segera gitu. Jadi pemilik bisnis yang menggunakan software ini akan mendapatkan gambaran rinci tentang kemampuan bisnisnya dalam memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dengan adanya bantuan teknologi ya, dengan ada bantuan software ini, maka memudahkan gitu bagi pelaku bisnis untuk apa namanya mengambil keputusan ataupun menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan taktis dan lain sebagainya. Jadi selain itu kamu juga bisa menghemat biaya tambahan ya, untuk kelebihan stok persediaan. Jika menggunakan software ini, kamu akan tahu perkirakan angka permintaan yang bisa disesuaikan dengan proses produksi barang. Jadi kalau sistem itu sudah diprogram ya, dia bisa akan melakukan proyeksi dengan perhitungan rumus yang sudah ditentukan, maka itu akan mempermudah ya. Jadi penggunaan teknologi informasi ini juga sangat penting dalam praktik manajemen rantai pasok. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bullwhip effect. Kita melihat bahwasanya pengertiannya bullwhip effect itu fluktuasi daripada permintaan ya. Jadi bisa saja meningkat, menurun, tidak stabil, gitulah namanya bullwhip effect. Jadi itu kita sudah bahas bagaimana contoh kasusnya, penyebabnya seperti apa, terus cara mengatasinya bagaimana gitu ya. Kita sudah saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Bang Buan, ada yang mau ditanya Bang Buan? Sepertinya saya kayak radio rusak ini, nggak ada yang hidupin videonya satu pun.
Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Kalau enggak, biar saya screenshot saja ini pertemuan kita hari ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Nanti saya share bahannya, silakan dipelajari lagi lebih dalam. Karena nanti mungkin ini materi bakal masuk di ujian akhir. Kemungkinan juga ujian akhirnya itu offline, jadi ya tolong Bapak Ibu pahami materinya. Nggak perlu dihafal, tapi dipahami. Karena saya lebih senang memeriksa jawaban mahasiswa itu yang tulisannya bersumber dari pemikirannya sendiri, tanpa melihat Google copy paste. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.